Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah membagikan rahmat Tuhan kepada sesama.
Inti iman kita adalah mengasihi Tuhan dan terwujud dalam mengasihi sesama atau hidup bersolider dengan sesama. Kita sebagai orang beriman memiliki hati yang peka dan solider kepada sesama yang menderita. Kita memiliki hati untuk menolong dan membantu. Kita harus peka melihat wajah Yesus di dalam wajah orang-orang yang menderita. Saudara-saudari, Yesus menegaskan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka sangat jelaslah bahwa melayani orang menderita berarti kita sedang melayani Yesus sendiri. Injil hari ini juga mengisahkan penghakiman terakhir. Pada waktu pengadilan terakhir, Tuhan tidak akan bertanya tentang berapa kekayaan yang engkau miliki selama di dunia dan lainnya. Akan tetapi, Ia akan bertanya, berapa besar yang engkau lakukan kepada orang-orang miskin. Yesus hadir di dunia ini sebagai pribadi orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan lainnya. Maka kita harus peka untuk melihat Yesus yang sungguh hadir dalam diri mereka itu. Saudara-saudari, pada masa pantang, puasa, doa, dan amal inilah yang menjadi kesempatan emas bagi kita untuk menyapa mereka. Orang miskin, lapar, dan lainnya bukan hanya tidak ada barang, kurang adanya makanan dan lain, akan tetapi kurang adanya perhatian, sapaan, bimbingan, kunjungan, dan pertolongan. Kehadiran Yesus di dunia ini juga sangat jelas bahwa Ia hadir untuk orang kecil, hina, malang, miskin, dan berdosa yang memerlukan pertolongan. Oleh karena itu, kalau kita berbuat baik kepada mereka ini, berarti berbuat baik kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, di masa prapaskah, masa tobat, puasa dan pantang, dan juga masa doa dan amal ini, kita diajak untuk selalu membangun kepekaan dan solider bagi mereka yang menderita. Dengan kesadaran itu, kita pun diutus untuk membuka tangan dan mengulurkannya kepada orang-orang yang menghadapi penderitaan dan kepedihan. Kita terus mengalirkan kasih kepada mereka. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.